Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Bahasa Indonesia dalam program pendidikan matematika di STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya. Nah, saudara-saudara, dalam perkuliahan ini sebelum kita memasuki materi inti, yakni tentang ragam bahasa Indonesia, maka perlu kita mengingat kembali bahwa pada perkuliahan yang lalu, saudara sudah memahami bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Perlu kita ulas sejenak bahwa bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa nasional, yakni memiliki 4 fungsi. Bahwa bahasa Indonesia sebagai lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Ketiga, sebagai alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan, serta kesukuan dalam satu masyarakat nasional. Yang terakhir, sebagai alat perhubungan antar suku, antar daerah, dan antar kebudayaan. Sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, juga saudara pahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pemerintahan, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, serta sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, setelah saudara sudah memahami bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara maupun sebagai bahasa nasional tadi, marilah kita membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita pakai sudah berpuluh-puluh tahun ini tentunya selalu tumbuh dan berkembang secara pesat. Bahasa Indonesia yang kita pakai selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dan bahasa Indonesia tadi memiliki ragam yang dapat kita lihat dari kriteria-kriteria tertentu. Apabila kita lihat keragaman tersebut dari sisi kriterianya, maka saudara bisa melihat dari sisi penuturnya. Yang kedua sebagai dari sisi penyebarannya. Dan yang ketiga dari sisi sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Nah, untuk menentukan kriteria ragam bahasa Indonesia tersebut, apabila kita lihat dari segi jumlah penuturnya, bahasa Indonesia penyebarannya amat luas dan sangat luas. Jumlah penutur bahasa Indonesia tentunya kurang lebih sebanyak jumlah penduduk Indonesia. Kalaupun kita lihat dari segi luas penyebarannya, bahasa Indonesia menyebar dari wilayah ke wilayah yang dapat kita katakan yaitu seluas wilayah Indonesia. Nah, apabila kita lihat dari sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, bahasa Indonesia tersebut tentunya mampu mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, untuk mengikuti ragam bahasa Indonesia tersebut dan memahami ragam bahasa tersebut, kita tentu mengenal adanya ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilambangkan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Artinya, ragam baku itu tentunya mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan. Kalaupun kita lihat dari ragam tidak baku, kita juga mengenal adanya berbagai bahasa yang dipakai oleh masyarakat secara luas dalam konteks-konteks tertentu, baik itu dalam perkantoran, dalam perjalanan, maupun di dalam wilayah yang lain. Apabila kita ingin menentukan ragam bahasa Indonesia yang baku, kita dapat melihat dari sisi kemantapannya.
yang kedua dari sisi kedinamisannya, dan yang ketiga dari sisi kecendikiaan. Oleh karena itu marilah kita bahas satu persatu. Ciri ragam bahasa baku apabila dilihat dari sisi kemantapannya, maka bahasa Indonesia dengan pengertian sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Marilah kita ambil contoh. Kata mengubah ada padanan kata merubah. Dalam satu sisi ada orang yang mengatakan mengubah, dalam satu sisi ada orang yang mengatakan merubah. Nah, dua kata ini kadang di antara mereka ada yang menggunakan manakah yang benar dan manakah yang salah. Apabila dilihat dari sisi kemantapan, kata mengubah tentunya benar dan kata merubah salah, karena kata tersebut dari kata ubah bukan dari kata rubah. Oleh karena itu, apabila dilihat dari kata dasar ubah dan rubah, maka yang kita ketemukan dalam kosakata bahasa Indonesia tidak kita temukan kata rubah, tapi kata ubah. Sehingga secara mantap kita harus menggunakan kata mengubah, bukan merubah. Dari sisi kedinamisan, dalam pengertian yang lain bahwa bahasa Indonesia tidak statis, artinya bahasa Indonesia bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalaupun kita lihat dari sisi perkembangan atau kedinamisan bahasa Indonesia, marilah kita ambil contoh. Kata konteks memang di antara pemakai bahasa Indonesia ada yang menggunakan tulisan konteks tanpa S pada bagian akhir kata, dan ada yang tidak menggunakan S. Kalaupun kita lihat dari sisi etimologinya dari bahasa asing kata konteks, maka yang benar bukan kata kontek, tapi konteks dengan menggunakan huruf S pada bagian akhir kata tersebut. Nah, sekarang marilah kita lihat dari sisi kecendikiaan. Apakah arti kata bahasa Indonesia secara cendikia? Yaitu memiliki pengertian bahwa bahasa Indonesia bersifat resmi dan secara umum dapat digunakan oleh orang-orang terpelajar. Dalam dunia kependidikan atau dunia akademik, tentunya masyarakat dunia pendidikan tadi itu dalam berbahasa, dalam konteks keilmuan harus menggunakan kata yang mencerminkan bahasa Indonesia baku atau bahasa Indonesia resmi. Itulah ciri-ciri ragam bahasa baku bahasa Indonesia. Setelah kita mengetahui adanya ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku, kita juga mengenal istilah ragam lisan dan ragam tulis. Secara umum dapat kita kenali bahwa di dalam bahasa manapun di dunia ini tentu ada ragam lisan dan ragam tulis. Dalam bahasa Indonesia pun demikian. Kita mengenal adanya ragam lisan dan ragam tulis. Nah, untuk ragam tulis tentunya dapat kita lihat dari berbagai ekspresi pengguna bahasa dalam tulisan, baik dituangkan dalam bentuk resmi maupun tidak resmi. Sedangkan untuk ragam lisan, dalam penggunaannya tentunya memiliki atau tergantung pada konteks tertentu. Sebelum kita memperdalam adanya perbedaan ragam lisan dan ragam tulis, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya dan bagaimana perbedaan kedua ragam tersebut. Kalau kita lihat dari sisi keilmuan bahasa, maka ragam lisan itu menghendaki adanya orang kedua, yakni baik orang itu sebagai teman berbicara atau lawan bicara istilahnya. Oleh karena itu dalam komunikasi lisan tentunya membutuhkan
orang atau lawan berbicara. Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek ataupun keterangan selalu dinyatakan. Dalam unsur-unsur itu kadang-kadang dapat ditinggalkan dalam ragam lisan tersebut. Jadi tidak sebagaimana pada ragam tulis. Artinya ketika kita menggunakan bahasa ragam tulis, unsur subjek, predikat, objek harus selalu jelas. Nah, coba marilah kita ambil contoh. Ketika saudara mencermati berbahasa orang di pasar misalnya, dan seorang ibu ketika berbelanja, "Bu, berapa cabenya?" Tentu bahasa itu merupakan atau mencirikan bahasa lisan.